Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudestri Ningsih dengan NIM 186500022. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase definisi memahami masalah user. Tujuan dari fase definisi adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Ada 3 aktivitas utama yang harus dilakukan dalam fase definisi, yaitu pertama, Anda harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua, Anda harus memutuskan proyek yang akan dilaksanakan atau tidak. Ketiga, Anda harus memberikan perkiraan-perkiraan ini kepada user dalam bentuk proposal. Dokumen kebutuhan atau requirement dokumen atau RD. RD menyatakan masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Bagian-bagian RD: pertama, pendahuluan; kedua, proyek; kedua, tujuan proyek; ketiga, fungsi-fungsi utama; keempat, keluaran umum; kelima, informasi input secara umum; keenam, kinerja; ketujuh, perkembangan; kedelapan, pengoperasian dan lingkungan; kesembilan, kompatibilitas atau pengantarmukaan; ke-10, reliabilitas atau ketersediaan; 11, pengantarmukaan dengan pemakai; ke-12, pengaruh organisasi; 13, pemeliharaan dan dukungan; ke-14, dokumentasi dan pelatihan; 15, keuntungan hanya RFP; 16, persyaratan dan kondisi; keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan: dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Sayangnya, tidak semuanya mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya beberapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri apakah proyek yang ada memiliki peluang untuk sukses atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau resiko di luar kekuasaannya. Tidak terkira proyek-proyek telah gagal secara keseluruhan maupun sebagian karena orang mengabaikan tanda-tanda penting dan nyata yang menunjukkan kegagalan. Setiap rencana dipengaruhi oleh resiko. Manajemen resiko. Manajemen risiko terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama, antisipasi risiko. Langkah kedua, singkirkan risiko yang mungkin terjadi. Ketiga, kurangi dampak risiko. Keempat, tetap tenang ketika terjadi kesalahan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.